Karena itu aku perlu mati. Karena mengampuni itu bukan perkara manusia. Mengampuni itu tidak ada di hati manusia. Gak ada. Di hati manusia itu yang ada dendam dan balas dendam. Ayo jujur, jangan sok rohani. Karena Yesus terus menerus firman-Nya membersihkan kita. Dan kita diingatkan kembali dengan kepaksa kita mengampuni. Kan kepaksa dulu, ayo jujur saudara. Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaanmu, penyertaan kasih setiamu, bahkan perlindunganmu yang terus menerus menaungi setiap langkah-langkah kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun memenuhi meliputi kami. Kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 11 saja. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab kedua dan seterusnya, saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kita sambut firman Tuhan, kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena sesuai dengan tema kita, more in Jesus, more in me, maka kita melihat peristiwa
percakapan Yesus bersama murid-muridnya. Ketika Yesus menceritakan kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi, yaitu penderitaan, yaitu jalan salib yang akan dijalaninya. Murid-muridnya tidak mengerti karena dia berpikir Mesias itu pahlawan, penuh kemenangan, dan sebagaimana pikiran-pikiran manusia. Murid-muridnya lupa akan firman, dasar dari firman itu sendiri, bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Seringkali dosa itu dilupakan oleh kita, sehingga kita berpikir dengan pikiran yang lain. Yesus bercerita dia akan pergi. Dan kata muridnya, kami tidak tahu kemana engkau bakal pergi. Tapi yang menarik sekali dari perkataan ini, ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu. Kata jangan gelisah di sini, ya sebetulnya kata gelisah itu bukan kata kerja, kata sifat. Padahal bahasa aslinya tarasesto. Ini merupakan kata kerja. Bahkan kata kerjanya dalam bentuk yaitu aktif sekali. Sehingga tidak tepat kalau diartikan tarasesto itu sekedar gelisah. Tarasesto saya melihat di sini beberapa artinya. Jangan sampai terganggu. Jangan sampai disusahkan. Jangan sampai disukarkan, dikacaukan, dirusakkan. Jangan sampai engkau ditumbangkan, dikalahkan. Dan jangan sampai engkau dikecewakan. Bahkan jangan sampai engkau dibuat tawar hati. Dibuat bimbang. Karena setelah nanti aku pergi dan engkau melihat peristiwa-peristiwa itu, engkau akan terkejut dan kaget, bahkan tidak menduga. Bahkan sampai akhir zaman ini, engkau akan menghadapi banyak sekali yang membuat engkau bimbang, ragu, kecewa, tawar hati. Itu yang ingin diingatkan dengan kata tarasesto. Untuk itu, ada dua hal yang dikatakan di sini. Supaya kita tidak bimbang dan ragu, percaya kepada Tuhan, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Bapa, percaya kepadaku. Penulis Injil dalam hal ini sedang berbicara tentang Yesus sebagai pengantara. Pengantara dalam arti jalan. Dalam perikop ini. Ia membuat perbedaan yang tegas antara Bapa dan Anak. Bapa dan Yesus. Namun perbedaan ini tidak memisahkan Bapa dan Anak. Melihat satu kesatuan. Sekali lagi saya tegaskan, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena tugas Yesus sebagai pengantara jalan untuk menuju kepada Bapa. Kita melihat sejenak. Sejak manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Makhluk ilahi. Makhluk yang sangat istimewa manusia ini. Ya, gambar, Shelem dan Demut. Berulang saya katakan. Shelem dan Demut. Memiliki potensi ilahi dan kualitas ilahi. Itu manusia semula. Karena itu dia tinggal di Taman Eden. Diberi kuasa untuk seluruh ciptaan Tuhan.
Bahkan diberi kuasa untuk menamai, memberikan karakter masing-masing. Dahsyat. Itulah tugas manusia yang ketika diciptakan awal. Tapi sejak jatuh dalam dosa, kualitas dan potensi ilahi lenyap. Coba kita pikir. Siapa yang bisa memulihkan kembali ya kualitas dan potensi ilahi ketika diciptakan semula itu untuk dikembalikan kepada manusia? Siapa? Manusia berusaha sendiri, tidak mungkin. Karena yang memiliki potensi dan kualitas ilahi hanya Tuhan kan? Mana mungkin manusia bisa mencapainya, menggapainya, memperolehnya? Tidak mungkin. Kecuali kalau ilahi itu memberikan kembali. Bagaimana untuk caranya, jalannya untuk memberikan kembali. Tolong diingat itu. Ini konsep pemikiran ketuhanan kita. Ketika manusia memilih buah dari pohon pengetahuan, kan ada dua pohon yang baik dan pohon kehidupan. Karena pohon kehidupan ini tidak dilarang, jadi kurang menarik. Manusia itu selalu tertarik yang dilarang. Tapi sejak manusia memakan buah pengetahuan, pohon ini terjaga, tidak bisa dihampiri lagi. Supaya manusia tidak bisa hidup kembali. Maka dia dijaga oleh kerubium makhluk surgawi dengan pedang yang bernyala-nyala sehingga tidak ada jalan ke situ. Kalau manusia berusaha jalan ke situ pasti mati. Itu selesai. Coba lihat pemikiran seperti ini. Nanti kita mengerti apa maksudnya jalan. Apa maksudnya Yesus kemana dia bakal pergi. Karena itu percaya kepada Tuhan, percaya. Percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan itu roh. Gaib. Tidak bisa dicapai orang. Karena dia pencipta. Dan kita ciptaannya. Tidak bisa mencapai dia. Bagaimana caranya? Oh Tuhan itu ada. Pokoknya dia ada. Tapi tidak bisa dibuktikan keadaannya dan keberadaannya. Itu ide. Itu ide. Tuhan itu ada. Tapi dengan segala adanya, ya dibuatlah cerita. Itu mitos. Maka banyak cerita tentang dewa. Untuk menunjukkan Tuhan ada. Ide dan mitos. Bukan sejarah. Bukan historis. Manusia di dunia ini historis. Kalau ada, dia ada dalam sejarah. Bukan dalam dongeng, bukan dalam ide. Nah kita lewat Yesus mengenal Tuhan itu sejarah. Menyejarah di tengah-tengah dunia ini. Dia dapat dibuktikan. Yaitu lewat Yesus. Itu penting sekali. Karena itu dikatakan pistiute eiston theon kai eis eme pistiute. Percaya kepada Tuhan, percaya kepadaku. Karena aku dengan dia tidak terpisahkan. Itu satu. Itu prinsipnya. Jika kita yakin, maka apapun goncangan di tengah dunia ini tidak akan membuat kita tawar hati, bimbang, takut, bertanya-tanya. Tidak, kita punya kepastian. Yang kedua, ini pondasi yang paling mendasar sekali. Mari kita baca ayat 2. Ayat 2. Kita baca bersama ayat 2. Coba kita lihat di situ apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu dulu. Di rumah Bapakku.
Kita tahu semua akan berbicara tentang konsep sorga, tempat yang kekal. Tapi sorga tidak jadi konsep, tidak jadi mitos. Sekali lagi jadi sejarah. Bagaimana cara jadi sejarah? Memakai kata apa? Rumah. Rumah. Saudara mengerti arti rumah? Tempat kita datang dan tempat kita kembali. Real. Berarti kita punya hubungan. Kalau kita punya rumah berarti kita punya bapak. Kita punya hak. Maka sorga tidak lagi menjadi ide, tidak lagi menjadi dongeng, mitos. Sorga menjadi sejarah dalam hidup kita. Kita pasti punya rumah orang tua. Sejelek apapun. Tapi itu kenangan yang abadi. Ya, sebagus pun rumah kita masih teringat dari kecil rumah orang tua kita. Itu bagus. Itu rumah. Ini penting sekali. Supaya kita bisa melihat bahwa kekristenan itu bukan lagi ide, bukan lagi mitos, dongeng. Tapi sejarah. Bagaimana membuktikan Tuhan itu ada, Tuhan berkarya, Tuhan mengasihi kita. Harus dibuktikan dengan sejarah. Karena itu dia lahir ke tengah-tengah dunia. Masuk ke dalam sejarah dunia. Dalam pemerintahan Herodes. Itu dia. Ini penting sekali. Supaya kita bisa melihat. Orang boleh berdebat, boleh berkata. Tapi buktikan semua itu dengan sejarah. Kita lanjutkan sekarang ini. Karena dia berbicara rumah oikos. Ya, theokia tu patros. Ya, rumah. Maka bukan hanya sederhana bagi kita. Tapi fakta. Surga bukanlah sesuatu yang kita katakan dengan bahasa-bahasa yang bagus. Tapi rumah Bapa. Dan setiap orang percaya diangkat menjadi anak. Setiap anak pasti kembali ke rumah Bapa. Kalau ke rumah Bapa bagaimana coba? Beda surga. Surga bisa bayangkan lewat api penyucian. Lewat siksa kubur. Lewat macam-macam. Tapi rumah Bapak semua punya hak. Rumah Bapak. Semua punya kepastian. Makin saya mempelajari firman Tuhan. Makin Tuhan berbicara memberikan hikmat. Menguatkan apa yang saya mulai percaya dulu. Terus dikuatkan. Bahwa ini pilihanku. Tidak pernah salah. Ada kepastian. Dulu tidak ada kepastian. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Nanti hari penghakiman. Udah mati. Lewat hari penghakiman. Kita akan dihakimi ke rumah Bapak? Enggak. Di rumah Bapak ada kasih, ada pengampunan. Di rumah Bapak. Jadi jangan buat agama Kristen mirip dengan agama yang lain. Penghakiman lah, penyiksaan lah. Seolah-olah Tuhan itu begitu sadis gitu. Senang nyiksa ciptaannya sendiri. Heran, ngapain diciptakan? Tidak, Yesus membebaskan itu semua. Yesus memberikan jalan, dia mengasihi. Yang lain minta korban, dia berkorban. Itu sebabnya itulah disebut jalan. Kamu tidak tahu menuju jalan ke situ. Maka mereka bertanya-tanya jalan yang mana. Thomas itu tukang jalan. Ya, saking tukang jalannya dia paling terlambat kan. Hadir kebangkitan Yesus. Jadi dia tahu jalan-jalan. Jalan di Galilea, jalan di Yerusalem yang mana. Tapi engkau tidak tahu. Jalan yang akan kujalani, Via Dolorosa, penderitaan ini.
jalan yang membuat engkau selamat, jalan yang membuat engkau hidup, jalan yang engkau membuat dibenarkan. Karena itu akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia kebenaran, bukan kebenaran kita yang sampai kepada sana, kepada Bapa, tapi kebenaran Dia yang membenarkan kita supaya kita sampai ke rumah Bapa. Katakan amin. Itu more in Jesus. Bukan kebenaran kita. Sebenar-benarnya kita, ya pasti kurang benar lah. Pasti kurang benar. Saya kasih contoh begini. Contoh saya cukup lama. Ada anak laki sama bapaknya mau jual kuda. Karena anaknya minta supaya bisa sekolah. Kata bapaknya, kita jual dulu kuda kita ini ke pasar. Jadi mereka jalan. Ya tuntunlah bapaknya dengan anak ini naik kuda itu tadi. Waktu dia tuntun, dia lewat kampung A. Orang kampung A ngejek dia, goblok sekali. Kok kuda dituntun? Kenapa tidak dinaiki? Nah, dengar itu kata orang kampung, kita bodoh. Mari kita naiki. Naiklah mereka kuda berdua. Lewat kampung B. Dasar manusia tidak ada kebinatangan. Masa kuda satu dinaikin 2 orang? Kan kuda Indonesia kan bukan besar-besar. Kayak kuda koboi, kuda timur kecil-kecil kan. Gitu. Wah, enggak kasihan dia. Nah, kamu dengar omongan itu, enggak boleh berdua. Biar bapak turun ya. Anaknya naik. Lewat kampung C. Orang kampung C bilang, anak kurang ajar. Masa bapaknya suruh nuntun, dianya naik. Enggak tahu diri itu anak. Nah salah. Bapak yang naik, anak yang turun. Lewat kampung D. Orang kampung D. Dasar bapak tua bangka enggak tahu sayang anak. Semua benar. Akhirnya pendek cerita ini, dia bilang begini, nak mari kita gotong saja kuda ini. Itu ukuran kebenaran manusia. Tidak ada yang tepat. Tapi kebenaran Tuhan, kebenaran ilahi membenarkan kita kembali. Bukan karena memang kita harus hidup sebenar, segala sesuatunya kita ikuti. Tapi setidak sempurna, bagaimanapun juga tidak sempurna kita. Kita kembali ke rumah siapa? Rumah Bapa. Penuh belas kasihan. Tidak ada penghakiman. Yang ada pengampunan. Amin saudara? Oh iya. Ya, jangan ikutin alam pikiran. Seolah-olah, waduh untuk masuk surga itu engkau harus tinggalkan dunia ini. Jangan cintai dunia ini. Memang separuh kelihatan benar, separuh kelihatan benar. Pokoknya hatimu segalanya hanya pikirin Tuhan. Jangan pikirin yang lain, hanya Tuhan saja. Buat apa kita dilahirkan di dunia? Buat apa kita diizinkan di dunia? Kita harus berkarya di dunia ini. Nikmati hidupmu. Nikmati keluargamu. Amin. Oh iya, kalau kamu hanya berpikir sorga saja yang penting. Dunia ini tidak penting. Mati aja. Nikmati kalau Tuhan berkati engkau. Amin. Nikmati. Tuhan izinkan itu. Coba baca kembali kitab Kejadian. Dari sejak awal dia menciptakan. Setiap Tuhan berkata setelah menciptakan. Maka dilihatnya baik, diberkatinya. Dari awal diberkatinya. Jadi kalau makanya berusaha. Ya, silakan bekerja, silakan berkarya. Diizinkan oleh Tuhan, diberkati hidupmu. Untuk menikmati hidupmu. Nikmati dengan rasa syukur. Katakan amin. Ya. Gak usah saudara pikir besok kiamat bagaimana ini. Gak usah. Itu urusan kiamat. Ya. Nanti kiamat hancur lebur gini. Kita tenggelam segala macam. Lagi kecil saya sudah didoktrin seperti itu. Maka saya pikir dari kecil di Palembang saya bilang saya harus bisa menjalankan perahu. Supaya nanti kalau kiamat banjir semua saya bisa mengayuh perahu. Saya berpikir lagi kecil gitu. Enggak. Kita diangkat di angkasa. Kita diangkat bersama-sama Tuhan. Amin. Kalau dia datang kita tidak mengalami yang lebar-lebur segala macam gitu saudara. Jangan hidup iman kita
dikatakan dikuatkan oleh rasa khawatir dan ketakutan akan Tuhan. Tuhan tidak menakutkan, Tuhan menyenangkan. Katakan amin. Ya. Ini penting sekali. Sehingga dikatakan di situ, ya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apa tempat? Bukan tempat di rumah Bapak. Itu sudah pasti. Tempat dalam arti kalau saya perhatikan di sini dengan kata hina tadi adalah bagaimana supaya engkau ya punya hak di situ. Punya hak di situ. Untuk punya hak di situ, engkau akan menerima pengorbanan Yesus. Dan kita terima dengan iman demikian, dimeteraikan pengorbanannya itu menjadi di dalam diri hidup kita. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Dengan iman demikian kita makan dan minum. Amin. Nah, supaya jelas. Ketaatan, kepatuhan kita karena mengasihi Tuhan. Bukan karena hukum agama. Tolong bedakan. Kalau sama-sama saja, saya lebih baik kitab yang lama kalau begitu, saudara. Nah. Karena itu pada ayat yang ketiga dikatakan, ya tadi apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya apa? Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya, kata supaya ini kurang tepat karena bahasa Yunaninya hina. Hina itu lebih tepat. Dengan begitu, dengan demikian, itu lebih mengandung arti. Artinya berbicara tentang tujuan dari maksud kepergian Yesus. Dia pergi untuk membuka jalan. Dia pergi untuk memberikan satu tempat, satu hak. Tempat itu satu hak kepada kita. Kita punya hak. Dari mana kita punya hak? Karena menerima pengorbanan Yesus. Dan hak kita dimeteraikan oleh tubuh dan darahnya. Makanya ketika perjamuan kudus dengan iman demikian, engkau imani, engkau punya tempat, engkau punya hak. Amin. Oh iya. Ini penting. More in Jesus. Lebih segalanya. Memang lebih. Di dalam Yesus segalanya dapat lebih. Karena itu supaya hidup kita tidak gelisah, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tidak terkecohkan, tidak terganggu. Ya. Salah tidak, saya makan enak, nggak salah. Yang harus dipertimbangkan itu kolesterolnya. Nah itu aja saudara ya. Ya selagi bisa makan enak, ya enggak apa-apa. Kolesterol. Kalau saya pikir kolesterol, kalau di meja makan jangan pikir kolesterol. Kalau di laboratorium boleh pikir itu saudara. Ya sudah pokoknya ada atorvastatin selesai. Hidup itu dibuat mudah. Dibuat happy, dibuat bahagia. Sehingga menjalani hidup baik. Amin. Ya itu penting sekali. Sehingga kita lanjutkan di sini ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu pasti tahu karena aku aja jalan. Tapi Thomas, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pikiran pendek. Murid loh. Murid saja tidak berpikir sepanjang itu. Tidak mudah. Nanti kemudian lewat perjalanan, pergumulan, terus menerus. Baru mereka bisa bersaksi. Itu proses. Saya percaya Yesus dari awal. Tapi saya lihat iman saya terus melihat, makin melihat firman Tuhan itu diungkapkan. Tuhan berikan hikmat. Menguatkan terus menerus. Makin menuju pada Yesus. Pusatnya kepada Yesus.
Di situ. Bukan mendadak sejak pindah tahu semua, tidak. Pertama baca Alkitab aja saya sudah bingung. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Padahal saya dulu diajar ngelawan. Ya diajar jihad. Sekarang diajar tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Ini konyol ini hidup ini. Lalu saya berpikir, mungkin salah terjemahan. Saya coba baca terjemahan lain, sama. Mungkin aslinya tidak seperti itu. Makanya pelajari bahasa aslinya. Ada dorongan, ingin tahu persis. Gitu. Ternyata tepat. Walaupun sudah tepat masih tanda tanya. Tanda tanya saya bertanya dengan Tuhan. Tuhan kenapa? Kayaknya tidak logis gitu. Hidup di dunia ini. Ya kalau bisa jangan ditampar orang gitu. Ini tampar pipi kiri beri pipi kanan. Kayaknya tidak bisa hidup saya seperti itu. Lalu saya pikir dengan Tuhan alangkah lebih baiknya kalau ayat ini berbunyi. Tampar pipi kiri balas tangan kanan. Masuk akal gitu saudara. Lalu Tuhan jawab dalam hati saya. Dalam hati Tuhan jawab. Saya tidak perlu mati jika tampar pipi kiri balas tangan kanan. Cukup guru silat ngajarin engkau. Ya. Karena itu aku perlu mati. Karena mengampuni itu bukan perkara manusia. Mengampuni itu tidak ada di hati manusia. Gak ada. Di hati manusia itu yang ada dendam dan balas dendam. Ayo jujur. Jangan sok rohani. Karena Yesus terus menerus firman-Nya membersihkan kita. Dan kita diingatkan kembali. Dengan kepaksa kita mengampuni. Kan kepaksa dulu, ayo jujur saudara. Supaya kita tidak pura-pura jadi orang suci. Kita hidup nyata. Lama-lama bisa mengampuni. Mungkin karena lupa, tapi kalau ingat lagi. Saudara. Loh iya. Tapi Tuhan ingatkan kembali. Itu sebabnya kita perlu kebenaran Yesus membenarkan kita. Amin. Loh iya. Supaya kita real. Yang disebut rohani itu apa? Rohani itu bukan mengubah kita jadi malaikat. Bukan. Rohani itu karena kita menerima apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Katakan amin. Itu yang penting. Ya. Nah karenanya Thomas bertanya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada yang datang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya jelas. Coba kita perhatikan Yohanes 1 ayat 18. Ini bagus sekali. Sangat menggugah iman percaya saya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Tidak ada. Ya. Nanti Filipus ingin lihat. Dia ingin lihat, pikir dia sama seperti Musa. Yang pernah lihat. Musa kan gak lihat beneran. Ya. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menjadi tabut Tuhan. Tempat kehadiran Tuhan. Wujud Tuhan dalam Efesus. Dialah gambar ilahi. Dialah gambarnya. Jadi lewat dia jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Bagaimana engkau bertanya, engkau mau melihat Bapa. Sehari-hari engkau lihat aku, tapi itulah yang namanya murid tidak sekaligus cerdas. Jangan-jangan orang Kristen juga seperti itu. Ini contoh. Sebelumnya dia sudah peringati Yudas, sudah peringati Petrus. Sekarang dia peringati Thomas sama Filipus. Tadi ya kita lihat di situ. Maka sekiranya dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku ayat 7, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ada enggak utusan Tuhan? Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Tidak ada. Dia sendiri enggak lihat kok. Iya. Nabi-nabi yang diutus itu tidak pernah lihat. Paling tinggi suara. Suara juga disampaikan oleh malaikat lagi. Ada perantara yang lain. Kenapa?
Tuhan itu maha segala-galanya. Tidak mungkin terhampiri. Tidak seorang makhluk pun dapat menghampiri itu Tuhan. Kecuali yang ada dalam diri Tuhan, keluar dari diri Tuhan, menjadi manusia namanya Yesus. Hanya dia yang berani berkata, jika kamu melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Yang lain tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena dia sendiri belum lihat. Itu. Inilah yang menguatkan iman percaya saya. Hari lepas hari baca Alkitab, menyampaikan firman Tuhan, makin dibukakan oleh Tuhan. Rahasia-rahasia Tuhan. Ya. Dan terus menerus. Karenanya kita lihat di sini. Ayat yang 8, tentu saja Filipus. Tunjukkan Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kalau kita tidak mengenal Yesus pribadinya dengan benar, tidak mungkin kita kenal Bapa. Karena itu, mari kita terus menerus meningkatkan more in Jesus, more in me. Kita makin ingin mengenal siapa Yesus itu dalam hidupku. Percayalah, dia mengubah segala-galanya. Dia menolong segala-galanya. Dia sanggup mengampuni kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau saudara baca sampai ayat 14 di rumah, saudara lihat. Yesus perantara segalanya. Termasuk doa permintaanmu. Minta saja dalam namaku. Aku pasti akan beri. Hanya punya porsi beda-beda. Tidak apa-apa. Yang penting saya merasakan kasih Tuhan. Ya. Luar biasa. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya. Bapa. Itulah Filipus berpikir dia ingin, wah seperti Musa saja ini. Ya. Lalu ayat yang ke-10 dan 11 untuk menunjukkan Bapa dan anak tidak bisa dipisahkan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan ini sendiri. Yaitu karya-karya Kristus. Mari dengan iman. Saya ingin ajak. Ini hari Advent yang pertama menantikan Kristus. Natal yang luar biasa. Tapi kita ingin bahwa sungguh-sungguh. Ketika kita menerima perjamuan kudus, aku terima tempat di rumah Bapa. Aku terima hak. Aku sudah mendapat jalan. Amin. Aku dibenarkan. Amin. Aku diberi hidup. Yang tidak mungkin aku capai semua, tapi lewat Yesus dia memulihkan kembali. Karena perjamuan kudus. Yang kita pegang hosti. Tapi iman kita percaya itu adalah tubuh Kristus. Jika kita sungguh-sungguh, apapun pergumulanmu, Tuhan pasti tolong. Karena dia sudah ada di dalam kita. Amin. Amin. Tuhan pasti berkati kita. Engkau sakit pasti disembuhkan. Ketika kita minum anggur, kita percaya itu darah Kristus. Darah Yesus mengalir dalam tubuh kita. Coba imani demikian. Sehingga perjamuan kudus ini memiliki arti yang besar dalam hidup kita. Kita betul-betul menerima jamahan Tuhan. Lawatan Tuhan. Natal itu adalah lawatan Tuhan. Dia melawat kita saat ini. Amin. Dunia makin kacau balau, boleh-boleh saja. Tapi percayalah. Tahun depan adalah tahun berkat bagi kita. Amin saudara. Jangan kacau dengan perhitungan segala sesuatu. Boleh-boleh saja. Tapi tahun depan aku makin diberkati. Ya, aku percaya. Karena itu aku menyambut lawatannya. Kalau dia melawat, dia bisa mengubah segala-galanya. Mari kita berdoa.